pendapat dia saja, dengan semangat dia bela, dan dia salahkan semua pendapat yang lain. Ini yang berbahaya. Nah, ulama-ulama yang arif itu, contoh nih, saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Yang masalah ringan lah. Kalau di medsos orang ingin bicara tentang kunut dalam sholat subuh. Iya kan? Katakan saya mengikuti mazhab Syafi'i yang melakukan kunut. Kalau saya ngajar di komunitas saya sendiri, saya bicara hanya dalil tentang bolehnya kunut. Saya nggak bicara pendapat lain. Tapi kalau saya bicara di medsos, saya mesti jelaskan. Saya jelaskan ini bahwa kita kunut dengan dalil bla 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 bla. Tapi nanti kita kasih tahu. Tapi ingat ya, di sana ada mazhab lain yang berbeda. Yang menganggap subuh itu tidak ada kunutnya. Mereka juga punya dalil yang harus kita hormati. Itu harus disampaikan. Sehingga umat tercerahkan, terbuka. Oh, ada mazhab lain yang seperti itu. Jadi nanti mereka tuh umat begitu mereka berbaur dengan kelompok lain, nggak saling menyalahkan. Oh, ini yang guru kita bilang nih ada pendapat lain. Oh, ini yang guru kita bilang nih ada pendapat lain. Jadi kita punya jamaah nggak kaget. Tapi kalau kita cuma bicara hanya satu saja, itu saja, dan semua pendapat di luar itu kita salahkan, ya jamaah kita nanti begitu berbaur dengan pendapat yang berbeda, mereka anggap yang pendapat berbeda itu aliran sesat nih, aliran baru nih. Salah nih, haram nih. Begini, ini salah nih, haram nih. Nah, itu yang jadi persoalan. Kalau di komunitas terbatas, khusus untuk satu mazhab saja, silakan bahas cukup satu mazhab. Tapi kalau di komunitas terbuka, di tempat lain, lebih arif dan bijak. Dia boleh saja ikuti pendapat yang dia inginkan. Tapi dia juga mesti singgung. Ada pihak lain yang punya pendapat berbeda. Contoh, saya kasih contoh. Soal tawassul sama tabarruk. Ada orang menyampaikan tawassul tabarruk itu haram. Itu nggak boleh dilakukan. Itu bid'ah, itu musyrik, itu masuk neraka. Ini nggak arif, nggak bijak. Mestinya dia sampaikan bahwa tawassul tabaruk itu menurut Ibn Taimiyah, umpamanya Ibnu Qayyim, itu nggak boleh, umpama. Kalaupun boleh ada syarat-syaratnya. Bla 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 bla. Saya cenderung untuk ikut Ibn Taimiyah, umpamanya. Tapi tolong biar tahu ya, di mazhab yang tiga, di mazhab-mazhab yang Hanafi, Syafi'i, Maliki, bahkan Hambali, itu banyak yang membolehkan tabaruk tawassul itu. Jadi jangan sampai nanti ketemu kelompok itu langsung kita kafirkan. Kan jadi arif dan bijak. Soal dia mau ikut Ibn Taimiyah itu hak dia. Jelas kan? Soal dia mau bela pendapat Ibn Qayyim itu hak dia. Benar. Apalagi dia sebagai guru. Tapi umat ini jangan hanya disodorkan satu pendapat, sementara pendapat lain tuh disalahkan. Itu yang berbahaya. Karena di medsos ini kan yang ngelihat semua golongan.